Dan untuk menuntun kita masuk dalam suasana meditatif, marilah kita dengarkan satu lagu dan kemudian akan dilanjutkan oleh doa pembuka oleh Ibu Daniar. Silakan. Tenang
Bapak Ibu, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa-Ku yang Maha Kuasa dan Kekal, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau diutus menjadi manusia untuk mempersatukan kami menjadi satu keluarga dengan satu Bapa di surga dan satu Ibu gereja. Kami mohon, utuslah Roh Kudus membantu kami, supaya semakin menyadari dan menghayati persaudaraan yang benar di antara kami. Seperti Kristus sendiri mau menerima kami sebagai saudara dan saudarinya. Demi Kristus pengantara dan teladan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Romo, kami sudah siap. Kami persilahkan Romo Alex untuk memberikan pengajaran pada kami semua. Silakan Romo. Oke. Nah, pertama, selamat siang pada semua sahabat yang baik. Selamat siang. Karena ini suatu persiapan doa hening, saya akan mulai dengan mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk diam sejenak. Dan dalam keheningan kita coba rasakan sensasi, perasaan-perasaan pada tubuh kita masing-masing. Mulai dari ubun-ubun, turun pelan-pelan lewat depan. Kita rasakan apa yang terasa pada dahi, pada pelupuk mata, pada hidung, pada pipi kanan dan kiri, pada bibir, pada dagu, apa yang kurasakan pada leher, kemudian turun pada dada, yang kemungkinan tertutup pakaian. Ada kehangatan. Turun lagi ke perut, ke pinggang, ke paha, ke tulang kering di kaki. Apa yang kurasakan pada telapak kaki? Mungkin dengan sandal, sepatu, atau mungkin telanjang menapak pada lantai. Punya perasaan adalah anugerah Tuhan. Kita kembali, rasakanlah sensasi pada kaki, pada paha,
pada pantat yang duduk di atas kursi atau di atas bangku. Pada punggung yang tertutup pakaian juga. Kembali ke tengkuk. Ke kepala. Kita bangun, masih diberi hidup, diberi kesehatan, dengan panca indera yang lengkap, bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencecap, bisa bernapas dengan lega, hidung tidak terganggu. Kita punya tangan dan kaki, panca indera, anugerah Tuhan. Dengan pelan-pelan menyadari perasaan-perasaan pada tubuh, body sensations. Tahu-tahu kita masuk dalam keheningan. Nikmatilah sejenak keheningan. Mungkin ada suara-suara yang justru membuat keheningan rasanya lebih mendalam. Dalam keheningan, kita berjumpa dengan Allah Bapa, dengan Yesus Kristus Tuhan kita, dengan Roh Kudus, Allah Tritunggal, yang cintanya tidak pernah melepaskan kita. Makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah ini. Saya kira cukup sekian untuk membawa kita ke dalam keheningan, inner silence, keheningan batin. Kita akan masuk dalam renungan meditatif yang kemudian bisa saudara-saudariku lanjutkan sendiri-sendiri pada waktu yang dipilih, pada waktu yang cocok. Tema kita kali ini adalah
memelihara keseimbangan. Segala sesuatu yang seimbang itu menyenangkan untuk dilihat atau untuk dirasakan, apalagi untuk dialami. Sekali lagi, segala sesuatu yang seimbang itu enak didengar, dilihat, dirasakan, dan dialami. Misalnya, di samping rumah ada sejengkal tanah. Ada banyak tanaman-tanaman dalam pot. Diatur di sejengkal tanah itu. Ada yang berwarna hijau, seperti pohon cabai, bonsai. Hanya setengah meter sudah berbuah. Ada pula pohon janda bolong yang daunnya berlubang-lubang itu. Hijau, segar. Karena dipupuk. Dan pada waktu siang kena matahari. Tadi tersiram air hujan sedikit. Di sana sini, dalam pot juga tertanam pohon-pohon yang berwarna merah, entah bunganya, entah daunnya. Ada pohon puring apel, merah. Ada kembang sepatu. Ada pula yang berwarna kuning dan putih, bougainville dan kemuning. Melihat yang hijau, di dekatnya ada yang merah, kuning, putih. Rasanya dunia ini begitu indah. Memang hanya sejengkal tanah, tetapi terpelihara baik. Saya kadang-kadang duduk di sana, sore-sore, sendirian. Ada kursi tua di kebun. Tapi enak untuk duduk. Mengamati pepohonan dalam pot-pot itu. Rasanya hati menjadi damai di tengah alam ciptaan Tuhan. Apalagi kadang-kadang ada kesilir angin sore hari. Dan menjelang maghrib terdengar desing serangga sore. Ada pula kicau burung, sayup-sayup sampai di telinga. Hanya duduk saja di situ, hati menjadi segar. Kadang-kadang saya lalu berdoa rosario.
bersyukur pada Tuhan, dan mohon berkat untuk sahabat-sahabat. Tuhan, hidupku Kau pelihara dengan sederhana, tetapi begitu mengagumkan. Kadang-kadang aku berdoa rosario justru untuk kenalan-kenalan yang pernah menyakitkan hati, mengecewakan. Sesuai dengan sabda Yesus dalam Injil Lukas itu. Berdoalah, mohon berkat untuk yang memusuhi kamu. Ternyata mohon berkat untuk orang yang kurang kita cintai, mungkin pernah menyakitkan hati, itu membatalkan rasa dendam, menghapus rasa kecewa, penyembuhan luka batin. Hanya dengan mohon berkat justru bagi mereka itu di tengah sejengkal kebun yang sederhana tetapi seimbang tadi. Maka sekali lagi, keseimbangan itu menyenangkan. Dilihat, dirasakan, atau dialami. Kita mohon pada Tuhan agar kita yang diberi badan dan jiwa menggunakan panca indera badan untuk berjumpa alam di sekitar. Melihat langit yang mendung atau kadang-kadang cerah. Melihat awan yang lewat pelan-pelan di atas sana. Allah yang mengatur segala sesuatu, mengatur untuk saya lihat, untuk saya alami. Alam juga punya keseimbangannya sendiri. Pagi-pagi sejuk, sekitar jam 9, setengah 10, menjadi hangat. Siang hari menjadi panas. Sore hari kadang-kadang mulai gerimis. Udara jadi sejuk. Kalau malam hari sedang tertidur, di luar ada hujan lebat, tidur rasanya menjadi lebih enak. Ada keseimbangan. Hujan lebat di luar dan kehangatan di dalam rumah. Hidup dengan keseimbangan, saya kira membuat kalau ada sakit sedikit di sana sini akan terlupakan juga. Dalam pertemuan virtual kali ini, kita akan mengamati, mencermati suatu keseimbangan yang istimewa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rohani kita juga. Ialah keseimbangan antara kerja dan waktu senggang, antara pekerjaan dan waktu luang, antara work and leisure, orang Inggris bilang. Pekerjaan, kegiatan,
ada nilainya sendiri. Waktu senggang, waktu luang, leisure, ada juga nilainya sendiri. Mari kita amati sejenak nilai kerja, nilai waktu senggang, dan yang ketiga nanti bagaimana sikap Yesus, Tuhan kita sendiri, terhadap kerja dan waktu senggang itu. Akan kita tutup dengan sekedar refleksi dan penyadaran. Pertama, nilai kerja. Untuk dapat menangkap keindahan dan nilai kerja, kita baca atau kita ingat dalam kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian diceritakan bagaimana Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang, termasuk bumi kita ini. Allah menciptakan hanya dengan sabdanya. Mulai dengan bersabda, jadilah terang. Maka ada terang di alam semesta ini. Yang muncul dari matahari atau di waktu malam dari bulan dan bintang-bintang. Maka Tuhan mulai menciptakan alam semesta hanya dengan sabdanya saja. Jadilah terang. Kemudian Allah menciptakan pohon-pohonan, binatang-binatang di bumi. Sabdanya, hendaklah bumi menumbuhkan benih-benih yang berbiji menjadi pohon-pohon buah-buahan. Bagi manusia, untuk makan, untuk dinikmati. Hendaklah, demikian sabda Tuhan, hendaklah tumbuh-tumbuhan muncul, bertunas muda, dan berkembang menjadi pohon-pohonan, menjadi hutan. Negeri kita itu sangat kaya dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hutan-hutan. Mungkin mulai berkurang, tapi masih saja ada hutan-hutan yang sangat indah dapat kita lihat. Tuhan yang menciptakan hanya dengan sabdanya. Dan kitab Kejadian mengatakan, dan Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik adanya. Maka alam ciptaan di sekitar kita itu yang membuat Tuhan dengan sabdanya saja dan menjadi sangat baik. Dan Allah bersabda, kemudian aku akan menjadikan manusia. Bagaimana? Bukan dengan bersabda, tapi dengan bekerja tangan. Dikatakan dalam kitab Kejadian, maka dibentuklah oleh Tuhan dari debu tanah menjadi manusia. Allah membuat patung dari debu tanah. Kemudian dikatakan, dan kemudian Tuhan menghembuskan nafasnya ke dalam hidungnya. Dan jadilah manusia makhluk yang hidup. Tuhan menciptakan manusia dengan bekerja
membentuk dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Sadarkah saudara-saudariku yang terkasih, bahwa nafas kita itu adalah nafas Tuhan yang memberi kehidupan. Kalau orang sudah mati, dipompa hidungnya, tidak akan hidup. Meskipun ada udara dipompakan ke dalam lubang hidungnya. Tetapi Allah menghembuskan nafas pada lubang hidungnya, dan jadilah manusia itu makhluk yang hidup. Bukan main. Kitab Kejadian dengan cukup sederhana, cukup singkat menjelaskan bagaimana Allah menciptakan. Pertama sekali lagi dengan sabdanya, jadilah terang, hendaklah tumbuh-tumbuhan muncul yang berbenih dan berbuah. Kemudian menciptakan manusia dengan bekerja tangan, membentuk manusia dari debu tanah. Menghembuskan, dari Tuhan itu menghembuskan dalam hidung manusia. Dalam hidung kita, yang masih hidup saat ini, Anda, saya, itu ternyata yang kita hirup itu nafas Allah sendiri. Bukan main. Saya tidak menghirup nafas dari siapapun lagi, kecuali dari Allah sendiri. Kalau seorang meninggal dunia, itu menghirup dan menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu dia meninggal dunia. Maka nilai kerja itu kita tarik dari Allah sendiri. Kita tarik dari kitab Kejadian. Oleh karenanya, bekerja bukanlah sesuatu yang remeh. Bekerja itu mengambil bagian dari kreativitas Allah. Kalau ibu-ibu melahirkan anak, itu juga atas kehendak Allah sendiri. Kepada manusia, Adam dan Hawa, Tuhan bersabda, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi. Maka, bila ibu-ibu melahirkan, itu karya Allah sendiri. Bila bapak-bapak kerja, cari nafkah, dengan susah payah kadang-kadang, itulah melanjutkan, melestarikan kreativitas Allah sendiri. Bapak-bapak petani menanam pohon singkong, hanya ditancapkan saja. Setelah 3-4 bulan, ternyata kecuali tumbuh daun-daunnya dan pohonnya menjadi tinggi, juga tumbuh singkongnya, buahnya yang dapat dimakan. Apalagi menanam buah-buahan yang lain, yang lebih besar, yang lebih mahal. Semua itu ambil bagian dari kreativitas Allah, melestarikan alam ciptaannya. Maka kita tidak perlu berpikir kerja itu adalah hukuman dosa. Tidak. Kerja itu anugerah dari Allah sendiri yang memberikan kepada kita kesempatan melanjutkan karyanya, melestarikan ciptaan
penciptaannya. Oke, itu nilai kerja. Sekarang saya lanjutkan saja atau mau disela sesuatu? Dilanjutkan saja, Romo. Dilanjutkan saja ya. Oke. Sekarang nilai waktu senggang dan waktu luang. Kalau kita belajar mengenai kerja, itu lebih-lebih dari kitab Kejadian yang tadi saya sebutkan. Kitab Kejadian bab 1 dan bab 2. Itu sangat sederhana. Sedang kalau kita mau belajar, mau cari inspirasi mengenai waktu senggang, waktu luang, cari inspiration mengenai leisure, itu kita bisa membaca kitab lain. Ialah kitab Keluaran, Exodus, dan kitab Ulangan, Deuteronomi. Di sana diceritakan bagaimana Allah itu membebaskan umat Israel dari Mesir, dari perbudakan di Mesir. Dan Allah membebaskan umat Israel dengan bantuan Musa, tapi juga dengan kekuatan dan dengan tangannya yang penuh kuasa. Bisa membelah Laut Merah sehingga umat Israel bisa berjalan hari meninggalkan Mesir. Dan Allah yang bekerja itu. Kemudian Allah yang telah membebaskan umat Israel dari kerja paksa di Mesir, kemudian mengajak umat Israel berjalan menuju tanah terjanji. Dan Allah yang bekerja setiap hari memberi makan berupa mana di padang gurun itu. Pada yang ketujuh, Allah itu dikatakan dalam kitab Exodus itu, kitab Keluaran, beristirahat, bekerja. Maka Musa kemudian berkata kepada umat Israel, kuduskanlah hari Sabat, hari Tuhan. Jangan bekerja. Kamu sendiri jangan bekerja. Anak laki-laki, anakmu perempuan, jangan ada yang dibiarkan bekerja. Bahkan hamba-hambamu tidak boleh bekerja. Malah hewan pun jangan disuruh bekerja. Mengangkut sesuatu dan sebagainya. Tidak. Maka pada hari Sabat adalah hari Tuhan. Hari untuk istirahat. 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Maka dalam kitab Keluaran ditekankan nilai hari Sabat itu. Dan dalam kitab Deuteronomi, kitab Ulangan, kesadaran umat Israel diperkuat lagi. Jangan ada yang bekerja pada hari Sabat. Kuduskanlah hari itu. Maka umat Israel sangat kuat berpegang pada hari Sabat. Pada zaman Yesus itu pernah menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada mengeluh, dia bekerja pada hari Sabat. Tapi Yesus punya alasannya sendiri untuk menyelamatkan orang. Hari Sabat adalah hari
untuk istirahat. Istirahatnya tidak perlu 6 hari, tapi 1 hari. Hari Sabat, hari Sabtu itu. Kita umat Katolik, umat Kristen, dan juga umat yang lain, hari Minggu selalu ditulis hari merah. Artinya libur. Sedapat mungkin jangan bekerja pada hari itu. Gunakanlah hari itu untuk menikmati hidup, menikmati pemandangan, menikmati pergaulan, dan untuk berdoa. Hari Sabat adalah hari istimewa untuk mengeratkan pergaulan, untuk menikmati alam ciptaan. Mungkin untuk lari-lari pagi, mungkin untuk berenang, mungkin juga untuk bersama teman-teman ngobrol-ngobrol banyak di waktu siang atau sore. Pokoknya untuk mempererat persaudaraan, untuk mengakrabkan persahabatan. Apabila kita mau sehat, kita harus kerja, tapi jangan terus bekerja. Ada orang yang pokoknya saya harus kerja demi mencari nafkah untuk keluarga. Kapanpun harus kerja. Workaholic itu namanya. Gila kerja, mabuk kerja. Kalau begitu, kita bisa memberi ajakan, mari beristirahat, mari main catur, mari masak sesuatu yang istimewa pada hari ini, atau mari bermeditasi sekali-sekali. Lalu hidup kita itu seimbang. Ada kerja, ada istirahat. Ada kesibukan, kegiatan, ada waktu luang. Seorang berkata, yang mengabaikan waktu luang akan mengalami kedangkalan dalam hidupnya. Hidupnya jadi dangkal. Karena tidak ada waktu untuk berefleksi, tidak ada waktu untuk berdoa, tidak ada waktu untuk omong-omong kosong dengan teman-teman dan sebagainya. Maka kita akan berkata, jangan mengabaikan waktu senggang. Setiap kali kita rencanakan, kalau kita mengatur hidup, kita rencanakan kapan ada waktu libur, kapan ada cuti, kapan ada bisa bermain dengan anak-anak kalau ada bapak atau ibu, kapan aku bisa menikmati hidup di dalam keluarga. Menikmati saja, seadanya, tetapi dalam suasana rileks, dalam suasana santai, dalam waktu senggang. Maka, kalau para bapak ibu, saudara-saudariku mau mendalami nilai waktu senggang, waktu luang, bacalah kitab Ulangan dan sebelumnya kitab Keluaran, Exodus dan Deuteronomi. Saya tidak hafal ayat-ayatnya, tapi sudah saya tulis. Kalau dalam YouTube bisa diulangi lagi sendiri. Maka kita sadar Yesus sendiri juga kerja keras. Dia kadang-kadang sangat capek
Sampai-sampai dia kemudian naik perahu bersama para rasul, dan perahu dihantam oleh badai. Tapi Yesus tertidur di bangku. Sehingga para murid berkata, Tuhan, apakah engkau akan membiarkan kami binasa? Tuhan lalu bangun dan menghardik laut, menghardik danau Galilea. Dan yang tadinya itu berbadai, gelombang yang menghantam, tiba-tiba menjadi tenang. Yesus bisa tidur dalam badai, dalam perahu, karena dia pasti sangat capek kerja, mewartakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Dan kadang-kadang dia juga memberi makan begitu banyak orang dengan penggandaan roti dan ikan itu. Lalu para murid, para rasul itu disuruh membagi-bagikan, sibuk ribuan orang. Maka kita bisa membayangkan para rasul sendiri hampir tidak sempat makan karena sibuk melayani. Baru mau makan, ada yang tanya, aku belum dapat ikan. Lalu dia ambil ikan. Akhirnya Yesus juga capek, para rasul juga capek. Maka kemudian setelah semua makan, Yesus bersabda kepada para rasulnya, mari kita pergi ke tempat yang sunyi untuk beristirahat sejenak. Yesus menghargai waktu senggang. Maka Yesus juga kadang-kadang ikut pesta. Waktu di Kana di Galilea ada pesta perkawinan. Mungkin masih saudara, karena ibunya Bunda Maria juga sibuk di situ. Dan Yesus datang bersama beberapa muridnya dalam Injil Yohanes bab 2 itu. Dan Yesus menikmati pesta bersama saudara-saudaranya sampai mereka kehabisan anggur. Dan Yesus memberikan anggur yang paling baik. Dia minta kepada para muridnya mengisi tempayan dengan air. Dan kemudian ternyata seluruhnya menjadi anggur kelas 1 yang paling enak. Yesus pasti juga menikmati anggur itu sendiri. Dan Yesus menikmati pesta bersama saudara-saudara dan kenalannya itu. Maka Yesus tidak selalu kerja, tidak. Kadang-kadang dia beristirahat juga. Dan dikatakan dalam Injil, pagi-pagi benar dia pergi ke tempat sunyi untuk berdoa sendirian kepada Bapanya di surga. Yesus berdoa pagi, kita bisa membayangkan Yesus berdoa. Pasti dia sangat dekat ketemu dengan Bapanya di surga. Dia pasti menceritakan, saya nanti akan mengajar, saya nanti akan menyembuhkan orang, saya nanti akan mengusir setan. Tapi biarlah itu nanti. Sekarang aku mau menikmati bersama dengan Bapa di surga dalam doa pagi. Kemudian Simon Petrus dan teman-teman yang mencari menemukan dia dan berkata, semua orang mencari engkau. Dan Yesus berkata, baiklah, marilah kita pergi ke tempat lain. Karena untuk itulah aku diutus. Mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah di tempat-tempat yang lain.
kesimpulannya bagi kita, penyadaran dan refleksi bagi kita ialah kerja itu baik. Dan selama kita masih bisa bekerja, bekerjalah dengan senang, tidak dengan terpaksa. Dan kalau ada waktu senggang, nikmatilah. Kebetulan kemarin romo-romo dari SD paroki Blok Q, Blok B, Cililitan, Kampung Sawah, dan Santa Ana, Duren Sawit, pada berkumpul di puncak. Saya juga ikut di sana. Menikmati rekoleksi, saling menceritakan pengalaman kerja, dan menikmati kebersamaan. Hanya setengah hari, sore pulang, dan saya sendiri merasa sangat lega juga. Boleh ketemu teman-teman yang masih sehat, yang masih hidup, yang masih kerja. Kebetulan malam harinya ada permintaan. Seorang ibu perlu menerima pengurapan orang sakit. Romo dapat memberi dengan senang hati. Aku akan berangkat, tetapi harus dijemput karena aku tidak bisa sendirian berjalan. Mataku sudah kurang melihat jalan. Maka saya pergi ke rumah itu dan mendoakan yang sakit. Kemudian masih pergi ke rumah sakit Polri, juga mendoakan seorang bapak yang 2 hari sebelumnya masih bisa bekerja menebang dahan-dahan pohon dengan sensu mungkin, lalu tangannya kena dan agak dalam lukanya, kemudian dijahit dan pokoknya dikerjakan oleh dokter. Tetapi anak yang mengantar lupa mengatakan bahwa bapaknya itu sakit gula, diabetes tinggi. Ibunya menyusul dan mengatakan, dokter, suami saya ini sakit gula. Maka kemudian lukanya dibuka lagi untuk digarap secara cocok untuk orang diabetes. Tetapi kekeliruan itu sudah berakibat sampai akhirnya dia tidak sadar. Waktu saya datang, dia sudah tidak sadar. Pulang-pulang sudah gelap, sudah malam. Seorang bertanya, Romo tidak capek? Capek. Tetapi saya merasa senang bisa membantu umat yang membutuhkan sakramen perminyakan. Untuk apa jadi pastor kalau tidak memberikan yang dibutuhkan oleh umat? Dan betul, akhirnya saya cuci tapi mandi, ganti pakaian, lalu berdoa sebentar, lalu tidur. Kerja, istirahat, berguna bagi umat. Kita juga diajak untuk bekerja bagi keluarga, bagi saudara-saudara, dan beristirahat pada waktu yang tersedia. Oleh karena itu, ya Tuhan, terima kasih atas keseimbangan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kami, anak-anak-Mu. Dan yang oleh Yesus Kristus kami diberi contoh untuk kerja dan untuk menikmati juga peristirahatan, menikmati waktu senggang untuk keperluan relasi, berpesta kalau ada, dan yang lebih lagi untuk
berdoa secukupnya kepada Tuhan. Tidak perlu sepanjang hari kerja 8 jam lalu berdoa sepanjang 8 jam, tidak. Apa-apa secukupnya, dan itu akan membuat hidup kami menjadi lebih seimbang. Khususnya seimbang antara kerja dan waktu senggang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, sahabat-sahabat sadana yang kukasihi. Amin. Ku kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Romo Alex. Demikianlah pengajaran dari Romo Alex yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua, yang menyadarkan pentingnya keseimbangan antara kerja dan waktu luang. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Tanya jawab bisa dilakukan melalui chat atau bisa bertanya langsung. Namun sebelumnya akan dibacakan beberapa pengumuman. Juga kami infokan materi pengajaran nanti akan di-share melalui kolom chat dan juga WAG Sadana. Pertemuan kita berikutnya adalah pada tanggal 25 Juni 2022 di jam yang sama. Informasi dapat menghubungi Yanti atau Neti di nomor telepon berikut itu. Bisa difoto. Kemudian ada persembahan kasih untuk pengembangan sadana, bisa ditransfer melalui rekening BCA nomor 73002856556 atas nama Heni Junaini atau Dewi. Silakan difoto atau di screenshot. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu sekalian. Tambahan ya. Iya. Tambahan ya. Dulu sadana biasa saya lakukan di kamar di samping saya yang adalah kapel Miguel Pro. Tetapi kapel itu sekarang dipakai untuk pastor kepala yang baru, Romo Swasono, karena Romo Swasono masih muda, 60 tahun, tapi kakinya sudah lemah, tidak bisa naik turun ke kamar di atas, maka kapel itu dijadikan kamar beliau, sudah digarap dengan kamar mandi segalanya. Tapi lalu sadana nanti pindah ke ruang yang agak lain, disebut ruang durian karena dekat pohon durian. Maka sekarang sedang dikerjakan. Nanti andai kata saya memerlukan bantuan untuk pengerjaan ruang baru itu, saya akan memberitahu kepada Heni Junaini atau Heni Yu, ya, seperti itu. Oke, itu tambahan saja. Baik. Pertanyaan, ada satu pertanyaan nih Romo ya. Apakah keseimbangan antara kerja dan waktu luang harus sama panjang waktunya? Silakan Romo. Iya. Saya kira tidak harus. Kita itu kerja biasanya sekitar 8 jam sehari. Lalu kita menikmati waktu luang itu malah lebih panjang. Kecuali tidak kerja, juga tidur malam. Itu kan waktu senggang, waktu luang. Tetapi di sana-sini diseling dengan doa meditatif. Misalnya setengah jam atau 1 jam. Itu sudah membuat orang
kecuali beristirahat dari kerja, juga berjumpa dengan Tuhan sendiri lewat doa pribadi. Maka panjangnya waktu tidak menentukan, tetapi perlu ada kesadaran. Hari ini aku belum berdoa misalnya. Lalu aku ambil waktu sekitar setengah jam untuk membaca kitab suci atau untuk berdoa rosario. Hal-hal yang sederhana, tidak terlalu menuntut keahlian. Membaca kitab suci kan biasa, berdoa rosario juga biasa. Maka kalau itu kita lakukan, entah bagaimana hidup kita itu mendapat berkat, mendapat kedalaman, tidak menjadi dangkal. Kalau hanya kerja sampai tak punya tenaga lagi, habis kerja langsung makan, langsung tidur, mungkin hidupnya jadi dangkal. Oleh karena perlu ada waktu untuk sedikit berefleksi. Misalnya, hari ini apa yang menggembirakan hatiku? Mungkin ketemu teman, mungkin keberhasilan dalam kerja, saya bergembira. Atau sebaliknya, apa yang mengecewakan hatiku? Mungkin karena relasi yang tadi terganggu oleh kata-kata yang kurang enak daripadaku atau daripada temanku. Atau mungkin karena pekerjaan yang kurang kutekuni, lalu kurang menghasilkan buah yang kuharapkan. Maka doa batin itu bisa sederhana dengan berefleksi atau dengan pemeriksaan hati nurani. Waktunya tidak perlu sama panjangnya, tidak, tetapi ada waktu yang digunakan untuk refleksi, untuk doa, dan untuk pergaulan. Saya kira begitu jawaban saya. Ya. Baik. Ini dari ada yang ingin bertanya secara langsung, Ibu Ani. Ya. Silakan, Bu. Ya, selamat. Ya, terima kasih. Selamat siang, Romo. Mungkin sinyal semoga stabil. Romo, pelayanan itu kan juga merupakan satu pekerjaan ya, Romo. Dalam kenyataannya mungkin saja Romo bisa memakan waktu kita di luar rumah kan banyak ya, Romo. Sedangkan di sisi lain urusan rumah tangga kan seharusnya juga bisa terselesaikan. Contohnya misalnya kita juga punya waktu yang banyak berelasi dengan anak-anak. Tapi pada kenyataannya kan juga bisa terbengkalai. Lalu bagaimana Romo hubungannya dengan ada satu firman yang pernah saya baca bahwa dahulukan kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan dipenuhi. Mohon pencerahannya, Romo. Ya. Kita memang mendapat kesempatan beberapa di antara kita untuk melayani. Mungkin sebagai tenaga kesehatan, mungkin sebagai ketua lingkungan, mungkin sebagai guru dan sebagainya. Kita sempat melayani. Hidup yang seimbang biasanya ada unsur pelayanan. Pelayanan yang berguna bagi orang lain, mungkin bagi diri sendiri rasanya biasa-biasa saja. Allah bekerja menciptakan, tidak berguna untuk Allah sendiri, tapi untuk kita manusia. Kalau kita melayani sesama di paroki, di lingkungan, hidup kita jadi sangat bermanfaat, sangat indah juga lewat pelayanan. Maka ada nyanyian itu, hidup adalah
kesempatan untuk saling melayani Tuhan dan sesama. Jangan disia-siakan. Maka kalau ada kesempatan melayani tanpa banyak menarik keuntungan bagi diri sendiri, itu kesempatan yang sangat indah. Maka pelayanan itu selalu pantas disyukuri. Oke. Terima kasih Romo. Maaf Ibu Romo, Ani udah jelas? belum. Karena saya maksudnya dikaitkan dengan firman Allah yang mengatakan bahwa dahulukan kerajaan Allah, maka segala sesuatu dipenuhi. Kalau kita kemudian nggak punya waktu untuk berrelasi dengan anak-anak, itu bagaimana Romo? Maksudnya seperti itu. Oke. Dengan firman itu Romo. Ya, dahulukan kerajaan Allah. Tetapi bagi Bapak dan Ibu, tugas pokok itu justru mendidik, melayani anak-anak. Itu tugas dalam kerajaan Allah. Bukankah Yesus Allah bersabda, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Maka memelihara anak, ngomong anak, mencari nafkah, itu sudah termasuk bekerja dalam kerajaan Allah. Apalagi kalau ditambah dengan bekerja untuk lingkungan, atau kalau saya sebagai Romo, sebagai pastor, ya bekerja untuk umat. Tetapi saya juga tidak selalu kerja untuk umat. Bisa. Saya misalnya suka memelihara burung. Saya punya 2 burung. Burung jalak Bali dan jalak uren. Tiap siang saya ambil waktu ya kadang 10 menit untuk menyapa burung-burung itu dan untuk melihat makanan dan minumannya. Apakah ini berlawanan dengan bekerja dalam kerajaan Allah? Saya kira tidak. Jadi saya tetap memberi waktu untuk pelayanan bagi umat, tapi juga untuk hobi saya, untuk kesehatan saya. Saya suka memelihara pohon-pohonan dan sebagainya. Sekarang ini saya sedang mau menanam anggur. Di sampingnya ada pohon markisa, sudah mulai berbuah. Apakah itu dalam kerajaan Allah? Saya percaya karena dia bersabda, peliharalah bumi. Dan itu karya Allah juga. Maka ada karya yang seperti Yesus itu menyembuhkan orang, mengatakan Injil, itu jelas pekerjaan dalam kerajaan Allah. Tetapi ikut pesta di Kana, pestanya saja, itu juga salah satu kegiatan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kerajaan Allah jangan tidak perlu dipersempit hanya dengan pekerjaan rohani saja. Pelayanan rohani saja. Tidak. Pelayanan yang lain kalau dikerjakan demi orang lain, itu demi kerajaan Allah. Juga kadang-kadang demi kesehatan sendiri. Itu kalau saya ambil sebagai salah satu bagian yang menyeimbangkan hidup sehingga pekerjaanku bisa berjalan dengan lebih tahan lama. Oke, itu jawaban saya. Terima kasih Romo. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lian Jaya. Romo, biasanya saat lelah kerja saya istirahat dengan rebahan sampai tertidur dan tidak berdoa. Apakah ini salah? Tapi saya berdoa di siang dan malam hari.
Terima Ya. kasih. Oke. Mungkin ada gunanya punya kebiasaan berdoa pagi setelah bangun, berdoa malam sebelum tidur. Tapi kalau sekali-sekali saking panas, saking payahnya, lalu setelah mandi, nah duduk-duduk, tahu-tahu sudah terbangun sampai 2-3 jam kemudian. Artinya saya tertidur di tengah rasa capek dan menjadi segar kembali. Maka doa itu ya baik kalau punya rutin, punya kebiasaan sebelum tidur selalu berdoa, bangun tidur selalu berdoa pagi. Lalu kalau ada kesempatan, ada banyak orang yang dalam waktu tertentu pada bulan Mei dan Oktober khususnya selalu ambil waktu untuk berdoa rosario syukur bersama dengan keluarga atau dengan teman. Tetapi mempunyai kebiasaan rutin itu yang membantu sehingga tidak mudah lupa. Oke, begitu jawaban saya. Terima kasih Romo Alex. Ada satu lagi pertanyaan dari Bapak Steflim. Ya. Ada orang yang multitasking, yaitu dalam sedang bekerja dia bisa sambil mengerjakan hal-hal yang lain. Misalnya sambil bernyanyi atau berdoa dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Romo? Sambil bernyanyi berdoa itu cocok sekali itu. Iya. Tuhanlah pemalaku, akan kekurangan aku. Itu kan nyanyi. Ada lagi nyanyian dangdut misalnya. Dan orang bisa sambil bernyanyi dangdut memuji kemurahan Tuhan dan kebaikan sesama. Maka memuji Tuhan itu bisa sambil menanam jagung, menanam singkong, menanam cabai. Tuhan atau tidak mengucapkan doa, tapi ini kulakukan karena anakku sukanya itu makan dengan sambal, maka daripada beli cabai susah-susah, nanam sendiri saja. Saya menanam cabai hanya 5 biji. Sampai sekarang sudah mungkin 2-3 bulan, 4 bulan, tiap hari Pak Peter yang mau masak, ambil saja dari pohon itu. Maka waktu menanam, saya juga pikir Tuhan, ini untuk menghemat uang di pasturan, supaya jangan semua selalu beli, nanam sendiri lebih nikmat rasanya. Maka bekerja sambil berdoa itu biasa. Santo Benediktus berkata bahkan orang et labora, berdoa sambil bekerja. Ora et labora. Dokar, kalau di Lampung itu ada Romo yang mengatakan hidup itu harus naik dokar, artinya harus berdoa dan bekerja, berkarya, dokar. Itu dalam bahasa Latin ora itu doa, orare itu berdoa, labor itu kerja, ora et labora. Maka dua hal ini seringkali bisa kita pertemukan, apalagi kalau kerjaku ini betul dibutuhkan untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan anak-anak,
istri, dan lain-lainnya. Oke, saya kira itu juga saya. Terima kasih Romo. Saya mau nanya, Bu Lani. Ya, silakan. Terima kasih Bu Lani. Terima kasih Romo. Terima kasih. Romo, terima kasih menambah wawasan iman saya. Ternyata mencari kerajaan surga atau mendahulukan kerajaan surga tidak harus berkegiatan rohani ya Romo. Sesuai dengan profesi kita, ibu rumah tangga, banyak. Terima kasih Romo, menambah. Terima kasih. Sekarang pertanyaan saya Romo, terima kasih untuk adanya keseimbangan. Saya mau refleksi diri Romo, apakah tanda-tanda kalau kita sudah punya keseimbangan diri? Apa yang Romo rasakan supaya saya juga bisa, oh ini saya belum ada keseimbangan nih. Begitu Romo, terima kasih. Jadi keseimbangan itu tidak selalu dirasakan, tetapi kadang-kadang disadari. Sadar itu dengan pikiran, perasaan itu dengan hati. Maka aku sudah bekerja sebaik-baiknya dengan tekun, dengan jujur, dan aku juga mulai hidup pagi hari dengan berdoa. Malam hari aku tutup, dan kalau ada kesempatan ikut misa harian online atau offline, aku ikut juga. Maka kesadaran itu sudah membantu. Dan kalau orang sore hari ingat apa yang aku alami hari ini, bahwa aku sudah kerja keras, aku juga sudah berdoa pagi, dan kadang-kadang di tengah hari saya berdoa Angelus, Maria menerima kabar gembira. Ya, itu yang menyebabkan hidupku itu selalu diseling dengan doa-doa. Tetapi tanpa mengucapkan doa, orang bisa berdoa. Artinya orang bersyukur dalam hati kecil kepada kesehatan yang diberikan oleh Allah. Kemarin saya itu agak masuk angin. Saya tidak biasa dikeriin, tapi saya diberitahu pakai saja minyak kayu putih di tengkuk dan di dada. Ya, saya doa malam, Tuhan, saya mau tidur dengan masuk angin, moga-moga besok pagi saya bangun hilang masuk anginnya. Dan waktu pagi ternyata hilang betul. Maka terima kasih Tuhan. Hanya itu pagi hari. Sangat singkat saja. Terima kasih Romo. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya secara langsung. Romo, tadi Bu Lani mohon izin. Romo tadi meneruskan bahwa dikatakan bahwa hidup itu seperti naik dokar, doa dan kerja, Romo. Apakah berarti doa itu termasuk pada leisure atau istirahat, atau memang termasuk kriterianya kerja, atau bagaimana, Romo? Gini, kalau aku punya leisure, punya waktu luang, dan kadang-kadang sebagian dari waktu luang saya isi dengan doa, lalu itu doa di waktu luang. Tetapi juga bisa doa di waktu kerja. Kalau saya memberi pengurapan orang sakit, pada zaman pandemi, kadang-kadang saya diminta, dan saya berangkat saja. Dengan kesadaran bisa terpapar pandemi, tapi juga saya hati-hati pakai masker, bahkan pakai face shield, dan saya berdoa dalam batin, Tuhan, saya melakukan pekerjaan demi umat-Mu, bantulah saya. Sambil naik bonceng kendaraan atau dijemput dengan mobil, saya dalam batin berdoa demikian. Maka doa dan karya itu bisa bersamaan. Tetapi kalau mau
doa rosario ya sebaiknya jangan sambil macul, sambil makan singkong goreng, tidak. Pada waktu mau doa rosario ya saya duduk, apalagi bersama keluarga, ya, duduk rileks sambil berdoa bersama. Apalagi kalau mau ikut misa ya tidak bisa sambil jualan, tidak. Ada doa yang memerlukan waktu khusus, ada doa yang bisa berjalan di tengah kerja sambil kerja. Maka dokar itu bisa bermacam-macam warnanya, bentuknya. Oke. Terima kasih Romo. Baik. Waktunya tinggal 5 menit. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya Romo. Apakah ada keseimbangan lain yang diperlukan oleh hidup rohani atau oleh kesehatan mental? Iya. Ya, kesehatan yang saya renungkan tadi antara kerja dan antara waktu senggang. Tapi juga ada keseimbangan lain, misalnya antara mengajar dan belajar. Kalau saya harus memberi renungan, saya belajar dulu apa yang mau saya katakan, saya mengatur pikiran, dan saya kalau sempat saya tuliskan untuk diketik oleh sekretaris. Maka ada keseimbangan antara persiapan dan pelaksanaan. Ada keseimbangan antara persahabatan dan antara pergaulan biasa yang lain. Kita itu punya beberapa sahabat, tidak bisa punya semua sahabat, tidak. Karena yang cocok perasaannya, cocok pengalamannya, mungkin hanya beberapa. Dalam bahasa Yunani ada istilah cinta kasih, itu dalam bahasa Yunani agape. Agape itu mencakup semua orang yang kucintai atau yang kubenci. Yang mencintai saya atau membenci saya. Seperti Yesus berdoa untuk orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, para pemimpin bangsa yang menyalibkan dia. Tapi mereka itu membenci Yesus. Tetapi Yesus kemudian berdoa kepada Bapaknya, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Cinta itu inklusif, mencakup semua. Sedang persahabatan, itu seperti kita renungkan tempoh hari, itu hanya bisa dengan beberapa orang. Mungkin yang cocok hobinya, mungkin yang cocok alam pikirannya, atau mungkin yang sama sukunya, sama bahasanya. Saya tidak bisa bersahabat dengan orang Afrika yang belum pernah ketemu, atau yang sama sekali belum tahu bahasanya. Maka persahabatan dalam bahasa Yunani itu philia, P-H-I-L-I-A. Philia itu tidak inklusif, tapi secara khusus dengan beberapa orang saja. Seperti pengalaman setiap orang, tidak bisa bersahabat dengan semua. Bisa baik dengan siapapun, tapi sahabat, sehati, dan seperasaan itu hanya bisa dengan beberapa orang sesuai karakter kita masing-masing. Maka juga dalam bekerja
kita bisa bekerja sama dengan enak dengan beberapa orang. Tapi saya tidak bisa bekerja sama dengan Pak Jokowi karena dia itu presiden. Jauh di atas saya. Saya pastor rekan saja. Maka lain bidangnya juga. Tetapi saya kadang-kadang juga berdoa untuk Pak Jokowi dan jajaran-jajarannya supaya dengan bijaksana bisa memimpin bangsa ini. Oke, saya kira tidak boleh berpanjang-panjang. Terima kasih Romo untuk penjelasannya. Bapak Ibu, demikianlah pengajaran dari Romo Alex hari ini sudah selesai. Semoga kita juga dapat memelihara keseimbangan antara kerja dan waktu luang, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif, misalnya menjalin relasi kembali dengan keluarga, berdoa bersama keluarga atau komunitas, dan lain sebagainya. Terima kasih kepada Romo Alex untuk pengajaran pada siang hari ini. Terima kasih Bu Helen, Yanti, Niar, Bu Heni, dan kehadiran Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini. Selanjutnya kami mohon Romo Alex memberikan doa penutup dan berkatnya bagi kami semua. Terima kasih Romo. Baik, kita diam sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau kekal dan kuasa pula dalam kasih-Mu terhadap kami anak-anak-Mu, manusia yang sederhana ini. Kami Kau ciptakan menjadi gambaran-Mu, maka kami mau meneladan Bapa di surga yang bekerja dalam ciptaan, yang memelihara alam ciptaan, dan menyerahkan pemeliharaan dan kelanjutan dari ciptaan ini ke dalam tangan kami masing-masing. Biarlah kami bekerja dengan gembira, dan biarlah kami memanfaatkan waktu senggang dengan gembira juga, dan syukur saling membantu, dan lebih lagi untuk berdoa kepada Allah Bapa pada waktu yang tertentu. Semoga hidup kami menjadi seimbang dengan doa dan karya, sebagaimana dilakukan oleh Putra-Mu sendiri, Yesus Kristus, Tuhan kami. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga para sahabat-saudara sekalian diberkati selalu oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Alex untuk berkatnya.